Selamat siang. Kembali lagi di podcast kita di Ganjar for Presiden 2024. Kali ini kita kedatangan narasumber kita, Ibu Tiomora Esther Maria Sitanggang ya Bu ya. Jabatannya Sekjen DGP 8. Ibu boleh diperkenalkan Bu, background Ibu Tiomora. Ya, makasih Mbak Riri. Ya, selamat siang teman-teman dimanapun kalian berada. Saya Tiomora Esther Maria Sitanggang, Sekjen DGP 8. DGP 8 ini adalah suatu organ relawan yang khusus untuk mendukung Bapak Ganjar Pranowo sebagai Presiden. Kita sudah menginisiasinya sejak 3 tahun lebih waktu itu. Oke, baik Bu Tiomora. Bu, aku pengen tanya nih Bu, kegiatan relawan Pak Ganjar selama itu udah sampai mana sih Bu? Nah, kalau saat ini kondisinya adalah kita sudah ada di 27 provinsi. Dari mulai Aceh sampai ke Papua kita sudah ada. Jadi seluruh DPW-nya 27 provinsi telah berdiri dan aktif. Lalu di DPW-DPW tersebut ada DPD-DPD-nya juga, itu kabupaten kota juga berdiri dan aktif bergerak terus. Berarti sudah banyak ya Bu tersebar di wilayah Indonesia ya Bu, dan aktif sampai saat ini ya. Iya, benar. Menyuarakan untuk seperti apa sih pilihan Pak Ganjar untuk anak muda dan masyarakat Indonesia untuk di 2024 nanti ya. Berarti nih Bu, sejauh ini target milenialnya tuh udah tercapai atau belum Bu? Ya terus ya, maksudnya kita pasti terus juga fokus menggarap anak-anak yang di segmen milenial Gen Z ini ya, karena memang kita tahu bangsa kita ini sekarang dominannya itu adalah di milenial dan Gen Z-nya itu. Betul, jadi tentu DGP 8 dalam hal ini untuk memenangkan Pak Ganjar mau tidak mau memang harus fokus menyasar milenial. Tentu karena anak-anak tersebut adalah friendly user untuk digital. Betul. Kita approach mereka dengan digital. Berarti udah mulai banyak menggait milenial ya Bu ya selama ini ya. Iya. Bu, ada nggak sih kesulitan menggait milenial di masa-masa relawan ini? Ya, anak-anak milenial ini kan anak-anak yang sekarang ini cenderung independen ya dalam berpikir. Sangat karena iya, mereka literasinya sudah semakin kaya dibanding generasi saya ini. Terus mereka itu sudah interaksi sosialnya, terus mereka itu sudah budayanya juga sudah mengglobal ya gitu. Jadi mereka itu punya agak kritis. Mereka kritis, punya pilihan sendiri, tidak sudah mendrive hidupnya. Jadi memang kita menyentuhnya itu harus dari sisi yang bisa masuk ke nalar mereka dan ke hati mereka. Kira-kira seperti itu. Berarti milenial ini udah cukup matang ya Bu untuk menilai Pak Ganjar tuh di mata mereka sebagai calon presiden di 2024 nanti ya harusnya. Ya, menurut saya jika anak-anak milenial itu yang sudah teredukasi dengan baik, juga kaya literasi, mereka bisa melihat lewat berita online kah atau lewat media elektronik lainnya, tentu mereka akan bisa tiba pada kesimpulan sosok Pak Ganjar ini memang sosok yang paling pantas saat ini di antara 3 kandidat tersebut untuk memimpin Indonesia di tahun 2024. Bu, buat di mata Ibu sendiri, buat Ibu Tiomora, Pak Ganjar tuh sosok pemimpin yang seperti apa nih Bu? Kalau saya bilang sempurna, enggak ada ya, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Ya, tetapi mendekati sebagai pemimpin negara, ya. Dari sisi apa? Pertama saya langsung melihat tuh kalau sosok seorang pemimpin itu tidak kecerdasannya dulu Mbak. Saya melihat hatinya. Saya pelajari, saya amati hati Pak Ganjar, niatnya yang tulus, hatinya yang jernih seperti itu dan otentiknya orangnya, saya menilai. Kemudian melihat kapasitasnya, kemampuannya, itu terlihat dengan rekam jejaknya sudah 2 kali DPR RI, 2 kali Gubernur Jawa Tengah, itu cukup membuktikan, rekam jejak beliau cukup membuktikan bahwa beliau mampu untuk memimpin bangsa ini. Di 2024 nanti ya Bu ya. Karena yang seperti yang kita tahu, track recordnya Pak Ganjar ini kan udah banyak banget di dunia pendidikan, bahkan kesehatan juga ya Bu ya. Tipe orang pemimpin yang mau masuk ke rakyat bawahnya dia tanpa ada batasan. Bahkan seperti yang pernah viral di 2021 kemarin, ada satu video dia sama anak kecil sama sekolah bertanya, Bapak nanti kalau aku mau besar mau jadi seperti siapa? Mau jadi seperti Pak Ganjar. Itu kan contoh karena Pak Ganjar ini adalah sosok pemimpin yang dekat dengan masyarakatnya ya Bu ya. Iya, saya beberapa kali bertemu dengan Pak Ganjar ya, ada punya kesempatan beberapa kali bertemu dengan beliau, saya merasakan langsung, memang merasakan tidak ada jarak ya. Apa adanya, jadi memang beliau sangat egaliter, rendah hati ya, mungkin karena beliau berasal dari rakyat seperti kita juga, jadi tidak ada jarak dengan rakyat. Ini juga menambah confidence saya untuk mendukung dan teman-teman DGP 8 lainnya tentunya untuk semakin yakin
untuk mendukung Pak Ganjar. Ditambah lagi nih pasangan beliau, Pak Mahfud MD, semakin sempurna, paketnya itu semakin paketnya udah lengkap banget ya Bu ya, udah cocok untuk jadi seorang pemimpin di Indonesia di tahun 2024 nanti. Karena yang kita tahu Pak Mahfud MD juga kan sosok pemimpin yang sangat pengetahuannya besar di bidang hukum ya Bu ya. Jadi untuk masalah kedepannya kita yakin sih pasangan Pak Ganjar sama Pak Mahfud ini bisa banget untuk memajukan Indonesia di 2024 dan melanjutkan proker-proker dari presiden kita yang sekarang, Presiden Joko Widodo. Iya, betul. Bu, kemarin Ibu sempat nonton ini enggak? Debat Capres yang pertama? Iya. Gimana tuh Bu, euforia nonton debat Capres? Euforianya kita kebetulan kan dapat undangan dari TKRPP Pusat. Jadi kita bersama organ-organ lainnya itu berkumpul di Jalan Diponegoro 72. Seru sekali, dan dari situ kita saya sendiri khususnya melihat bagaimana kemampuan Pak Ganjar dalam menarasikan idenya, gagasannya. Jadi dia bisa dalam bentuk narasi, ide yang ada di kepala beliau itu bisa dinarasikan dengan begitu baik, teratur, dan ngena gitu, substansial. Bagus sekali, jadi kita makin gak ragu. Debat kemarin itu ibarat orang ya produk gitu, calon pembeli bisa melihat langsung, oh ini toh produk yang aku cari. Kami makin optimis. Debat kemarin itu menambah keyakinan DGP 8 seluruh Indonesia bahwa Pak Ganjar memang yang paling top. Siap, berarti udah siap banget nih Bu dari pendukung, bahkan dari pemimpinnya sendiri udah siap banget untuk menjadikan Indonesia lebih maju di 2024. Amin. Bu Tiomora, terakhir nih Bu, apa sih harapan kita semua, khususnya relawan nanti ke depannya setelah Pak Ganjar menjadi pemimpin di 2024? Harapan saya tentunya adalah hidup ini janganlah melingkar kayak spiral, tetapi linear yang maju terus. Artinya apa? Beban-beban yang ada di bangsa kita di masa yang lalu, jangan bolak-balik ganti presiden, bebannya itu-itu lagi. Kita harus ada langkah progresif, jadi maju. Di tangan Pak Ganjar, saya merinding nih, kalau udah teringat, karena saya petarungnya. Dari 3 tahun lebih saya yakin sekali di tangan Pak Ganjar, di pundak Pak Ganjar ini, Indonesia akan progresif maju ke depan. Karena beliau itu mewakili perasaan kita banget, nalar kita banget, hati kita banget. Beliau itu orang yang dekat dengan keluarga. Beliau itu orang yang cerdas terdidik. Beliau sudah terbukti memimpin di Jawa Tengah. Beliau sudah pernah jadi legislatif. Beliau juga sangat hangat dan harmonis dengan keluarganya. Kita yakin sekali paket dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini akan membawa Indonesia unggul, maju, mencapai Indonesia Emas 2045. Mantap banget Bu Tiomora, aku keren banget Bu, aku mendengar juga jadi ikutan semangat nih. Aku menunggu euforia di pemilu 2024 nanti di bulan Februari. Bu Tiomora, aku terima kasih banyak udah mau jadi narasumber kita di hari ini. Semoga nanti kita ketemu lagi dengan pembahasan yang baru lagi. Next, untuk masyarakat tungguin podcast-podcast kita selanjutnya di Ganjar Presiden 2024. Terima kasih. Terima kasih.